Welcome to the Subject Free Podcast. The Unfiltered Real Estate Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjeni Savantia di sini. Dan kamu lagi dengerin podcast Bestari Dama edisi Biribi. Bincang ringan bioteknologi. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial nih, 3 mahasiswi cantik dari program studi bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh kenalin dulu nggak sih ini namanya siapa biar semuanya tuh kenal gitu. Halo semua, perkenalkan saya Bita dari Bioteknologi Angkatan 2023. Halo semuanya, nama aku Adis, aku dari Bioteknologi Angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama aku Ellen dari Program Studi Bioteknologi Angkatan 2023. Halo, ada Kak Wita, Kak Adis, dan Kak Ellen ya. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah lagi kurang sehat ya, lagi kurang fit. Oh, kurang fit. Kenapa Iya. nih kira-kira? Di batuk-batuk. Iya, lagi batuk saya habis healing. Oh, habis healing gitu. Bukannya ini ya baru selesai UAS katanya? Iya. Uasnya kan udah selesai, tinggal healingnya ini. Oh, udah healing tapi? Udah. Oh, berarti udah pusing, udah healing juga, udah lengkap lah ya? Iya, betul. Oke. Pada kesempatan kali ini kan sesuai edisi kita hari ini yaitu BRIP, Bincang Ringan Bioteknologi. Kita mau tahu nih, kita mau tanya-tanya tentang bioteknologi, boleh ya? Boleh. Oke. Berhubung kita lagi sama mahasiswi bioteknologi kan. Nah, kira-kira sebenarnya bioteknologi itu apa sih Kak? Kan banyak nih masyarakat-masyarakat yang belum tahu nih tentang bioteknologi gitu. Bisa tolong jelasin? Bioteknologi itu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya kayak bakteri, jamur yang digunakan sebagai produksi untuk pemanfaatan manusia. Kayak fermentasi makanan tempe, keju, kecap, kayak gitu. Oh, jadi bioteknologi itu kayak ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup gitu ya, untuk biar bisa jadi barang atau jasa gitu. Iya. Oh, oke. Contohnya tadi ada tempe, terus Kecap, oh, keju juga. Jadi makanan-makanan yang hampir setiap hari kita makan itu produk bioteknologi gitu ya? Iya, betul. sekali. Tapi bukan itu aja, bioteknologi juga ada yang modern dan ada yang konvensional. Kalau konvensional tadi kan kayak tempe, itu yang dapat diproduksi di rumahan aja gitu, kayak bisa bikin sendiri. Kalau yang modern itu kayak yang udah berteknologi. Contohnya kayak ada kesehatan, itu ada bayi tabung, ada stem cell gitu. Tapi kalau misalkan bioteknologi ini tuh sebenarnya dia mencakupnya tuh apa aja sih Kak gitu? Bagiannya ada di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kesehatan sama industri. Oh, jadi ternyata bioteknologi itu luas gitu ya? Enggak cuman luas banget bioteknologi. enggak cuman di makanan ataupun kesehatan gitu, di industri juga bisa. Pertanian, perikanan juga ternyata ya. Oh, Maruk ya? Iya, Iya, maruk banget kita sebenarnya, maruk. Terus kalau misalkan nih ketika nanti kita kan kalian kuliahnya di bioteknologi nih, nanti kira-kira prospek ke depannya itu kemana sih? Maksudnya bakal bisa jadi apa gitu? Tentu saja jadi ahli bioteknologi dong, kayak peneliti atau bisa jadi yang di bagian bidang kesehatannya, atau semua peneliti di kesehatan, di pertanian, sama di perikanan itu. Bisa jadi PNS juga, bisa jadi Ahli forensik juga bisa. Iya, ahli forensik. Terus bisnis juga, Wirausaha, usaha industri. Wirausaha juga bisa ya? Bisa Iya. dong. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah produk yang berasal dari bioteknologi gitu. Iya. Oh, jadi sebenarnya banyak ya, maksudnya prospek kerja dari bioteknologi ini sendiri ya. Iya. Dan aku juga baru tahu kita bisa jadi wirausahawan juga ya ternyata di bioteknologi gitu. Nah, kalau misal nih contoh gitu, kita pengen usaha nih untuk dalam bidang bioteknologi itu kira-kira apa sih, kecuali kayak tempe tadi kan udah ya, maksudnya selain itu gitu.
Kalau di bioteknologi tuh kita dari mahasiswa biotek sendiri itu kita membuat kombucha nih. Sebelumnya tahu nggak Dika, kombucha tuh apa gitu? Ada Kombucha gambaran tuh atau sebenarnya apa? aku kayak pernah dengar nggak sih, kayak minuman nggak sih? Ya benar. Jadi kombucha itu merupakan minuman teh yang difermentasi dengan suatu mikroorganisme. Jadi ini minuman yang sangat bermanfaat yang lebih dari teh lainnya gitu. Jadi kombucha ini itu hasil fermentasi antara gula dan teh yang di starter dengan menggunakan kultur kombucha atau disebut dengan SCOBY nih. Jadi SCOBY sendiri itu bentuk masanya itu seperti gelatinosa atau menyerupai biofilm putih seperti nata de coco gitu. Ntar aku dengar SCOBY ya tadi itu. Ya, SCOBY. SCOBY itu bukan ini gak sih yang pernah viral itu di TikTok, di IG gitu, yang betul. bakteri yang bisa dimakan. Iya, benar. Yang bentuknya bulat itu nggak sih, yang sempat viral itu kan? Oh jadi kombucha itu dari situ. Iya betul, dari Jadi fermentasi tadi. Fermentasi dari SCOBY. Apa namanya tadi, dari gula dan teh. Oh iya. Nah kalau misalkan nih kira-kira kita pengen bikin gitu di rumah, bisa nggak sih kita bikin? Bisa kombucha? Bisa banget ya. Peralatan yang digunakan sangat mudah. Cuman kita harus memang membeli SCOBY-nya ya. Bakterinya kita harus beli dulu. ya. Dan kita perlu perawatan juga. Iya. Bahan-bahan yang biasanya digunakan itu kayak teh, gula, terus ada wadahnya juga. Biasanya makanya wadah kaca sama lap. Nah, cara pembuatannya itu kita merebus seperti membuat teh seperti biasa, cuman dengan takaran gula yang lebih banyak. Setelah kita membuat teh seperti biasa, kita dinginkan. Dinginkan dulu tehnya. Setelah dingin baru kita masukkan SCOBY-nya. Kenapa begitu? Biar SCOBY-nya itu nggak mati. Soalnya SCOBY-nya kan sangat rentan nih. Kayak mudah sekali terkontaminasi lah. Meskipun nggak higienis atau apa, itu kita harus benar-benar higienis dalam membuat SCOBY ini. Nah, setelah udah kita simpan dengan cara ditutup dengan kain. Habis itu kita simpan di suhu ruang. Biasanya itu sekitar 7 sampai 14 hari Iya, iya. 14 hari untuk masa fermentasi. Seminggu sampai 2 minggu ya fermentasinya. Nah, kalau misalkan yang menyebabkan, misal kira-kira tuh bisa nggak sih si SCOBY kombucha ini tuh bisa gagal produksi gitu? Emang kira-kira faktor-faktornya tuh apa aja? Misalnya kita penelitian pasti ada faktornya nih Kak, gitu kan. Termasuk juga ketika faktor dari keberhasilan fermentasi tersebut ini, kombucha ini. Jadi yang paling utama itu lingkungannya sih ya. Jadi ketika fermentasi supaya berhasil, lingkungan udaranya itu harus oksigennya tuh rendah. Itu sekitar suhu di 20 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius nih. Dan juga tapi untuk kadar lingkungan udara oksigennya tidak boleh terlalu rendah gitu. Dan juga ketika fermentasi terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan tidak kemungkinannya kualitas fisiknya itu bisa berkurang, kimianya sama kesukaan dari kombucha tersebut. Jadi kan benar kata Kak Bita tadi, fermentasinya itu kan 7 sampai 14 hari nih. Tapi ketika fermentasinya terlalu panjang sampai 14 hari lebih, itu bisa tingkat kadar asamnya itu tinggi banget dan tidak boleh dikonsumsi gitu. Justru malah bahaya. Iya, jadi ada batasnya waktu. Batas waktu fermentasinya. Betul. Nah, kalau misal manfaatnya sendiri dari kombucha itu sebenarnya apa, kan kita tadi udah tahu nih cara pembuatannya dan segala macam. Terus kira-kira apa sih manfaat yang bisa kita dapat gitu? Banyak dong. Banyak ya. Ada anti-inflamasi, diabetes, Diabetes ya. diabetes maksudnya. Iya. Diabetes, benar. Terus ada sebagai kesehatan jantung, terus probiotik dan lain-lain. Tapi ada efek sampingnya nggak sih kira-kira? Pasti ada. Pastilah. Kalau kita kelebihan untuk mengonsumsi kombucha juga akan ada efek sampingnya, karena emang nggak terlalu baik ya kalau yang berlebihan itu. Bener sih, bener banget. Bisa berefek samping pusing, mual, terus bisa ngebuat kita hipertemia. Jadi harus dengan standarnya lah ya. Sesuai porsinya lah. Iya, ada ininya Takarannya bener banget. Jadi itu tadi salah satu contohnya ya, kombucha. Tapi tadi kan Kak Ellen juga sempat bilang kalau bioteknologi itu ada yang konvensional sama yang modern nih.
kalau yang kombucha ini termasuk konvensional ya? Konvensional, Ya, karena kan dia mudah dibuat kan, diproduksi. mudah diproduksi gitu. Kalau Gampang misal pelajari juga. kalau misal yang bioteknologi modern tuh contohnya boleh jelasin satu lah. Contoh produk bioteknologi modern. Iya. Di bidang kesehatan ya. Oh, boleh, ada boleh. bayi tabung. Heeh. Bayi tabung itu apa? Ini udah familiar banget ya bayi tabung ya, udah pada pasti ya. dengar. Tahu sih, Iya. tahu. Bayi tabung biasanya digunain untuk yang ibu-ibu yang maaf ya kurang diberi kelancaran melahirkan dalam mengandung. Biasanya itu teknologi bayi tabung ini itu diciptakan untuk membantu proses melahirkan. Tapi ini tuh kayak sebagai apa namanya? Pembuahan tapi di luar rahim. Oh. Iya. Jadi kayak sel telur sama sel Sperma. spermanya disatuin di dalam sebuah tabung, nanti dibuahin, habis itu baru dimasukin ke dalam kandungan. ke dalam rahim. Fertilisasinya Iya. itu nggak di dalam rahim ya? Enggak, Iya. di dalam tabung. Tabung. Jadi sebenarnya bayi tabung itu juga masuk dari hasil bioteknologi juga ya. Jadi emang bener sih, maksudnya bioteknologi itu ternyata luas gitu loh. Luas banget. Luas bioteknologi. banget ya ternyata. Kalau boleh tahu nih kesannya kakak-kakak semua setelah masuk program studi bioteknologi ini apa gitu? Ayo, Kesan pertama aku ya ketika waktu aku masuk ini bioteknologi apaan sih? Karena masyarakat tuh belum ada yang tahu, orang-orang gitu kan belum ada yang tahu bioteknologi tuh ngapain aja gitu. Tapi ketika aku udah semester 1 masuk ternyata bioteknologi itu seluas itu dan gimana ya penggunaannya dan penggunaan ketika apa sih namanya mikroorganismenya itu benar-benar sangat luas banget gitu loh untuk kita di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nih ya, kita yang baru semester 1 aja baru banget mengenal sama bioteknologi, udah ngerasa wow banget nih Iya. sama bioteknologi. Udah Masya Allah ya. Iya, udah Masya Allah banget. terkaget-kaget lah ya. Iya karena emang biotek juga kan belum luas nih di masyarakat kan, belum pada banyak Belum yang tahu. banyak yang tahu dan kayak Masih apa apaan namanya? sih gitu. Institut pendidikan juga belum Belum banyak banyak belum yang membuka lowongan bioteknologi itu. Tapi emang kalau menurut saya sih bioteknologi ini luas banget ya, punya prospek yang cukup besar ya di masa depan nanti kan, apalagi kan teknologi kedepannya kan juga bakal terus Iya. berkembang kan. Makanya harus diimbangi juga dengan ilmu-ilmu sains dan lain sebagainya, bener gak sih? Betul banget kan. Jadi kayaknya nih buat temen-temen anak-anak SMA atau yang lagi bingung mau masuk prodi apa, bioteknologi cocok nggak sih? Iya, bioteknologi ya. Boleh lah. Join bareng Unisa. Unisain aja. 2024 2024 tenang ada Unisa. Oke. Jadi aku bisa sedikit simpulin nih ya dari obrolan kita pada pagi hari ini gitu. Jadi bioteknologi ini tuh merupakan sebuah ilmu di mana pemanfaatan makhluk hidup ya seperti mikroorganisme segala macam untuk mendapatkan hasil produk barang ataupun jasa seperti itu ya. Dan ternyata bioteknologi ini juga luas, ada di bidang industri, perikanan, pertanian, kemudian juga di kesehatan, dan prospek kerjanya juga luas banget kan. Tadi udah kita dengerin bersama. Terus ternyata juga ada bioteknologi konvensional, modern, dan apa namanya ternyata memang seluas itu gitu loh. Oke. Mungkin boleh minta sepatah dua patah kata gitu buat akhir dari podcast ini gitu. Boleh, siapa? Pesan lah buat teman-teman semua yang kiranya pengen kenal deket sama bioteknologi itu gimana gitu. Wajib sih ya. Wajib harus tahu lebih dalam Iya, bioteknologi. Iya. Karena kalau mungkin ngelihat dari luar tuh kayak ih cuman gitu, Seru, tapi di asik. dalamnya tuh lebih wow banget. Asik dan menguras otak gitu. Iya. Benar. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja obrol-obrol kita pada kesempatan kali ini. Podcast Bestari Dhamma ini sepertinya sudah dulu ya. Dan diucapkan terima kasih juga buat kakak-kakaknya yang udah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya di sini. Oke. Kita ada jargon dulu deh.
Apa? Jadi gini, kalau misalkan aku bilang Bestari Dama, nanti kalian jawabnya you can do it. Oke. Ya. Oke, salah ya. Bestari Dama, you can do it. Oke, makasih ya buat kakak-kakaknya semua. Dan untuk podcast kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.